Halo teman-teman sekalian, udah lama banget kita nggak ketemu dan kayaknya kurang lebih 1 bulan gue udah nggak upload konten. Bukan berarti gue berhenti konten ya, atau gue males, bukan. Ada beberapa kesibukan dan gue sebenarnya sudah menyiapkan kira-kira 20 konten untuk di-share di akhir tahun atau ya maksimalnya di awal tahun 2025. Kira-kira seperti itu. Nah, ada yang beberapa sudah gue kerjain dan sudah kelar, tinggal di-upload aja. Nah, kemudian juga ada kesibukan, ini berkaitan dengan buku Abad Kekosongan yang sudah gua tulis dan selesai. Sudah selesai bukunya. Nah, kemarin ada beberapa orang yang sudah saya bagikan PDF-nya, hanya beberapa halaman, dan mereka tuh antusiasnya sangat tinggi sekali. Dan mereka pengen lihat buku itu secara utuh, secara full. Nah, saya kemarin berdiskusi dengan beberapa pihak penerbit. Nah, mereka suka dengan buku itu, mereka mau menerbitkan buku itu, dan siap untuk ya di-share atau dijual secara umum agar bisa dibaca oleh banyak orang. Tetapi mereka mengatakan pasarnya ini sepertinya akan jatuh kepada orang-orang akademisi, sejarawan, dan kemudian juga orang-orang pecinta kaum konspirasi. Dan kemungkinan, ini kemungkinan ya, karena gue bilang ini base-nya salah satunya adalah, ya referensi gue salah satunya adalah One Piece, Abad Kekosongan. Bisa saja itu akan menjadi salah satu pasarnya juga, yaitu pecinta One Piece atau para nakama. Kemudian mereka minta value lain. Value apa yang kira-kira kalau seandainya buku ini diterbitkan, kira-kira gitu, apa yang mereka dapetin. Nah, sementara gue ini kan bukan selebgram, gue bukan seorang tiktokers yang punya banyak followers, karena akun tiktok gue berkali-kali di-banned. Kalian tahu, 4 kali akun tiktok gue di-banned, dan Instagram gue juga berkali-kali bermasalah, dan kemudian YouTube gue juga belum gede banget, belum besar lah, masih kecil banget ini, masih 3.000 sekian. Nah, kemarin jadi deal-dealannya seperti ini. Karena menerbitkan buku ini dengan ya kurang lebih 800 halaman, kurang lebih 800 halaman. Nah, itu kan membutuhkan biaya yang gede. Kalau dikemas dalam satu buku, dijual di seluruh Indonesia, itu kan membutuhkan biaya gede. Jadi mereka minta value yang lebih. Jadi gue harus bilang ke mereka, saat ini gue nggak bisa berjanji apa-apa karena memang ya gue bukan seorang influencer yang terkenal. Tapi gue bilang, kalau seandainya gue punya 7.000 subscriber atau minimal 5.000 subscriber dan 1.200 followers di Instagram, saya rasa tidak ada alasan lagi untuk pihak penerbit untuk tidak menerbitkan buku saya. Saya bilang kayak gitu, dan mereka bilang oke, I challenge you, dan gitu. Nah, kita deal, kita salaman, dan ketika angka subscriber sudah sampai di angka 5.000, kemudian followers Instagram 1.200, maka kita akan menerbitkan buku Abad Kekosongan yang pertama. Ada 3 buku yang gue buat, jadi yang pertama dulu. Nah, kemudian kenapa gue tidak membuat buku itu secara pribadi? Yang pertama, kalau gue buat secara pribadi, mungkin gue bisa jual di online, di Tokopedia, di Shopee, atau pakai link, atau apapun, Amazon, atau Google Book, kan bisa aja gitu. Tetapi biasanya buku-buku yang seperti itu akan dibuat menjadi buku yang, ya kalian tahu lah, bajakannya banyak banget. Kalau sudah dijual secara online, bajakannya akan banyak banget. Ketika buku itu bajakannya banyak banget, maka pihak penerbit atau toko-toko sudah males untuk ngambil buku kita diedarkan secara luas. Karena biasanya kalau sudah ada buku bajakannya, ya harga nilainya turun dan peminatnya juga turun. Karena mereka akan memilih untuk membaca dari buku bajakan. Jadi itu yang saya hindari. Dan yang kedua, kenapa saya tidak menerbitkannya secara pribadi? Setelah saya hitung-hitung estimasi, wah ini gede banget nih. Gede banget, dan ada prioritas lain kayaknya yang bisa gue gunakan uang itu untuk gue pribadi, untuk keluarga, dan sebagainya gitu. Jadi ya untuk saat ini saya belum bisa menerbitkan itu secara pribadi. Kemungkinan kalau saya sudah memiliki uang yang berlebih di tahun ini atau tahun depan lah ya, tahun depan,
saya baru bisa buat buku itu diterbitkan sendiri oleh saya. Tetapi karena memang saat ini saya memiliki prioritas yang lain, apalagi tahun 2025 ini belum ada gambaran atau penuh dengan ketidakpastian, jadi saya masih keep semua. Jadi kalau Anda pengen buku Abad Kekosongan itu diedarkan secara umum dan dibaca oleh banyak orang, dan Anda bisa mendapatkan wawasan yang mungkin sedikit mind blowing dari buku ini, bantu saya subscribe channel ini sampai minimal 5.000 subscriber dan Instagram saya minimal 1.200 followers. Dan ketika sudah mencapai angka itu, saya akan langsung datang untuk bernegosiasi kembali dan saya sudah bisa memenuhi target. Jadi ya, sekali lagi, terbitnya atau tidaknya buku ini tergantung bagaimana respon masyarakat. Bagaimana respon teman-teman sekalian yang benar-benar ingin baca buku ini atau tidak. Saya sebenarnya berharap hal ini bisa terrealisasi. Karena saya sudah menulis buku ini kurang lebih 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun dan sudah kelar. Dan kalau seandainya jadi diterbitkan tahun depan, maka itu akan menjadi sebuah prestasi yang di luar daripada apa yang saya bayangkan. Itu kayak sebuah mimpi yang jadi kenyataan. Jadi tolong bantu saya untuk mewujudkan mimpi ini, dan buku ini juga sebenarnya bisa memberikan kalian sedikit pemahaman-pemahaman yang mungkin banyak yang selama ini berpikir kok seperti ini ya, kok seperti ini ya. Jadi tolong bantu saya. Itu saja pesan saya, dan mohon maaf kalau seandainya video ini seperti promosi, tapi memang saya benar-benar menjual diri kepada kalian. Menjual diri dalam bentuk buku, dalam bentuk akademik. Ya, walaupun saya terbatas, saya tahu bahwa tidak semua yang saya sampaikan baik atau semuanya benar, no. Saya juga memahami hal itu, tetapi percayalah teman-teman sekalian, buku ini beda. Buku ini beda dan saya sudah mengerjakan ini 2 tahun. Bantu saya, dan saya sedang menjual diri kepada kalian untuk setidaknya follow saya di Instagram dan subscribe YouTube saya agar buku ini bisa diterbitkan dan dibaca oleh banyak orang. Thank you untuk semuanya.旅はまだ途中だぞ。俺はここで